Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mmm, Baiklah, jadi, untuk pertemuan kali ini mungkin, agak berbeda dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi kalau dan mungkin ini juga pengalaman pertama buat kalian untuk mendapatkan, virtual lecture. Jadi saya mohon maaf sebelumnya karena, memang ada kendala di penjadwalan sehingga kemudian, karena jadwalnya itu agak nggak bersahabat gitu ya, yang, antara jadwal yang di FKM dengan, jadwal saya di psikologi, sehingga kemudian kita terpaksa melakukan virtual lecture gitu. Jadi nanti sistemnya adalah kalian, bisa mendengarkan, kuliah ini nanti, tentu saja melalui YouTube. Nanti kalau seandainya kalian punya pertanyaan yang berkaitan dengan materi ini, silakan nanti ketik, komentar aja di kolom komentar, nanti akan saya coba jawab melalui kolom komentar ya. Jadi, kita pakai sistem kayak begitu aja. Nah, terus kemudian nanti, setelah di akhir perkuliahan nanti saya akan menunjukkan, sebuah link dari untuk survei singkat, bukan survei tapi kuis singkat yang nanti kalian akan isi ya, yang berkaitan dengan materi yang, sebentar lagi kalian akan pelajari. Nanti dan kuisnya cukup singkat, cuma 5 pertanyaan pilihan ganda yang tentu saja berkaitan dengan materi yang saat ini kita, sedang bahas gitu ya. Dan mungkin juga, materinya agak berbeda dengan materi-materi sebelumnya yang sudah kalian dapatkan, karena ini ada nuansa yang cukup kental ya dari latar belakang keilmuan saya itu psikologi dan sosiologi gitu. Jadi supaya kalian juga punya pemahaman yang setidaknya itu lebih komprehensif soal relasi gitu ya, relasi antar manusia. Di sini yang menarik adalah, mungkin saya akan coba cerita sedikit latar belakang dari materi ini gitu ya. Jadi relasi kuasa yang akan kita bahas pada materi kali ini sangat kental nuansa postmodernnya. Jadi kalau di filsafat sendiri itu ada satu school of thought gitu ya, ada, ada aliran besar gitu ya yang disebut dengan postmodern, yang mereka percaya bahwa, yang paling menjadi khas atau ciri khas dari gerakan postmodern, dia yang terdiri dari beberapa filsuf, mereka tidak percayakan suatu meta narasi ya. Jadi mereka percaya bahwa, agak berat di relativism ya. Jadi mereka percaya bahwa, narasi itu sifatnya partikular dan kontekstual gitu. Nah, nanti di sini saya akan coba untuk menjelaskan gitu apa yang dimaksud kuasa gitu ya dalam perspektif, postmodern, terutama dari Foucault ya. Jadi bacanya adalah Foucault ya, bukan Foucault tapi Foucault. Jadi, Foucault ini memahami bahwa relasi kuasa yang kita pahami sebagai sifatnya sovereign itu ternyata, pada konteks tertentu dia sifatnya disciplinary gitu ya. Jadi suatu teknik atau aksi yang bisa dilatih. Dan ini sangat berkaitan dengan kepemimpinan, karena sesungguhnya kontrol yang paling efektif itu kalau kata Foucault bilang, itu justru bukan dengan cara kita melakukan atau mempraktikkan sovereign power gitu ya. Tapi justru dengan melakukan, teknik yang kita sebut nanti dengan disciplinary power gitu ya. Apa perbedaan, sovereign power dengan disciplinary power gitu ya. Dan apakah sebenarnya kuasa yang kita bayangkan atau power yang kita bayangkan itu kira-kira sama nggak sih dengan yang kita secara tradisional kita percaya, itu sama nggak sih dengan, konsepsi yang dibayangkan oleh, filsuf-filsuf di Eropa Barat, terutama di Prancis ya. Ini jadi Foucault ini orang Prancis kebetulan. Oh ya, mungkin sedikit, perkenalan tentang diri saya. Jadi nama saya Rizky Amelia Zain ya, biasanya kalau di psikologi saya dipanggil Bu Amel, Mbak Amel ya boleh, terserah apa aja. Jadi saya di sini, memberikan ya agak sedikit warna gitu ya pada mata kuliah ini, supaya kalian juga, punya perspektif yang lebih komprehensif ya soal bagaimana memahami manusia. Ya, jadi sedikit tentang Foucault ya. Jadi Foucault ini seorang filsuf ya, dan juga seorang psikoanalis. Jadi, di psikologi itu ada mazhab yang cukup besar gitu yang disebut dengan psikoanalisis gitu, yang percaya bahwa pada dasarnya semua perilaku manusia itu digerakkan oleh proses yang terjadi secara tidak sadar gitu ya, atau unconscious. Jadi keputusan yang kita ambil gitu ya, kemudian perilaku-perilaku terutama yang, perilaku primal istilahnya ya. Jadi perilaku primal itu adalah perilaku yang, sifatnya itu instingtual ya, seperti bahkan, yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan primer, namanya juga kebutuhan primal ya. Itu kebanyakan dipengaruhi, oleh aktivitas yang sifatnya itu prasadar ya. Jadi bukan sesuatu yang sifatnya conscious tapi sifatnya unconscious. Dan yang menarik nanti yang kita akan banyak bahas itu adalah, karya Foucault yang cukup monumental, itu adalah Discipline and Punish ya. Jadi ini menggambarkan bagaimana sebenarnya, relasi power itu juga bisa jadi produktif dan, bisa menghasilkan, kontrol atau, power exercise atau kontrol yang lebih baik itu daripada, perspektif sovereign power gitu yang dipraktekkan oleh,
yang marak ya, relasi kuasa yang marak pada kebudayaan Eropa sebelum pada masa abad pertengahan. Nanti saya akan jelaskan sedikit soal Zeitgeist atau semangat zamannya. Dan adagium yang sangat menarik ya, sangat populer dan sangat lekat dengan Foucault, adalah knowledge is power ya. Jadi prinsipnya menurut Foucault, relasi power itu berkaitan dengan knowledge ya, bahwa prinsipnya pengetahuan ya, atau produksi pengetahuan itu berkaitan dengan kontrol atau power exercise. Jadi dengan memiliki pengetahuan atas suatu objek ya, atas sekumpulan orang, kita punya kontrol atas orang tersebut atau pengaruh atas orang tersebut. Dan begitu pula sebaliknya, ketika kita melakukan power exercise, kita juga dalam titik tertentu juga mendapatkan knowledge ya dari situ. Contoh yang paling mudah yang nanti beberapa kali akan saya berikan contoh ya, sebenarnya relasi antara dokter dengan pasien itu juga sebenarnya menggambarkan relasi power atau relasi kuasa, di mana sebenarnya dokter itu punya pengaruh ya, artinya dia bisa mempengaruhi perilaku pasien karena dia punya pengetahuan soal apa penyakitnya pasien, apa yang bisa menyembuhkannya, dan apa treatment yang terbaik untuk menyembuhkan penyakitnya. Oleh karena itu, relasi power atau pengaruh gitu ya, pengaruh yang diberikan oleh atau power yang dimiliki oleh dokter pada pasien itu juga berkaitan dengan knowledge yang dia miliki soal penyakit yang diderita oleh pasien. Jadi, dan begitu pula sebaliknya gitu, bahwa kontrol atau kuasa yang dia miliki sebagai seorang dokter itu pun juga mendorong dia untuk membantu dia untuk memperoleh pengetahuan soal pasien, sehingga ketika dia tahu persoalan yang dihadapi oleh pasien, dia bisa membuat diagnosis setelah itu. Jadi pada dasarnya knowledge itu merupakan leading to power ya, it always leads to power, dan kuasa atau power itu juga bisa leading to knowledge. Jadi kita punya pengetahuan atas objek yang menjadi sasaran power relation yang kita miliki, gitu kira-kira. Ya, jadi apa itu poststrukturalisme ya, prinsipnya ini cuma sekedar pengantar supaya kalian tahu konteksnya aja ya. Jadi poststrukturalisme ini adalah gerakan filsafat yang cukup populer gitu ya di Prancis pada masa terutama pasca Perang Dunia Kedua ya. Jadi di suasana di Prancis sampai sekarang bahkan ya, itu tradisi intelektual itu luar biasa ya. Jadi para pemikir-pemikir di Prancis itu tidak terikat pada institusi-institusi tertentu ya. Jadi di situ antara akademisi dan intelektual tuh sebenarnya tradisi intelektualisme tuh luar biasa, tidak terikat pada institusi yang sifatnya formal gitu ya. Dan karena pada saat itu yang cukup mewarnai tradisi pemikirannya intelektual Prancis ya, itu adalah sosialisme ya. Jadi beberapa tokoh atau filsuf besar pada masa itu adalah kebanyakan juga tokoh dari Partai Sosialis. Jadi itu menunjukkan bahwa mereka punya standing point yang cukup kritis gitu ya ketika menghadapi suatu fenomena. Dan karena ada iklim kebebasan akademik yang luar biasa pada saat itu, sehingga mereka juga nggak, kalau kalian misalnya tertarik untuk baca ya, kayak konsep-konsepnya Derrida misalnya ya. Jadi ini Derrida, kemudian Foucault ini kan satu zaman ya, terus juga Bourdon itu juga satu zaman. Warnanya juga sama, bahwa mereka tuh sedang mencoba untuk membongkar gitu ya, membongkar tradisi lama, terutama di tradisi filsafat barat yang lama gitu, yang sifatnya itu yang declare sebagai gerakan era modern gitu dalam filsafat, kemudian dicoba untuk dibongkar kembali oleh para filsuf-filsuf poststrukturalis Prancis ini. Jadi kelompok strukturalisme ya yang sangat dekat dengan era modern, mereka percaya bahwa tatanan sosial itu di masyarakat itu prinsipnya itu sangat rigid seperti bahasa. Seperti kalian tahu bahwa cara kita mengasosiasikan misalnya bahasa itu kan dia punya struktur ya, struktur yang sangat rigid. Ketika struktur itu dilanggar, maka dia nggak meaningful lagi. Sama juga seperti tatanan sosial, bahwa ada struktur yang terjadi dalam masyarakat dan sangat rigid dan stabil, tapi orang-orang yang filsuf poststrukturalisme itu percaya bahwa tidak, realitas sosial yang kita hadapi itu tidak serigid yang dibayangkan oleh filsuf-filsuf strukturalis gitu ya. Oleh karena itu sifatnya sangat dinamis, sehingga tidak ada cara tunggal ya, atau tidak ada pandangan yang sifatnya universal gitu ya. Tidak ada satu pandangan yang sifatnya universal yang bisa menjelaskan realitas dan tatanan sosial yang kita hadapi. Ya, intinya seperti itu kira-kira. Kemudian ada satu konsep yang cukup khas gitu ya dari pemikiran, corak yang khas di pemikirannya Foucault, yang dalam bahasa Prancis disebut episteme ya. Episteme ini prinsipnya adalah semacam semangat zaman gitu ya. Atau kalau di konsep, kalau kalian mungkin pernah baca
mudah-mudahan kalian dapat di filsafat ilmu ya, di filsafat mestinya kalian kenal sama orang yang namanya Thomas Kuhn ya. Thomas Kuhn ya, yang percaya bahwa prinsipnya ilmu pengetahuan atau produksi pengetahuan itu digerakkan oleh semangat zaman yang disebut dengan paradigma gitu ya. Jadi yang contoh paling mudahnya adalah saya kurang bisa merelate ya apa yang terjadi di public health, tapi contoh yang paling sederhana misalnya kalau kalian pernah belajar fisika misalnya. Jadi sebelum Einstein itu datang dengan konsep relativitas, general relativity theory, itu secara paradigmatik memang disiplin ilmu fisika itu sangat melekat pada mekanika, bukan mekanika kuantum, tapi mekanika tradisional yang sifatnya Newtonian, yang mereka percaya bahwa yang implikasinya tentu saja akan pada banyak hal. Salah satunya adalah yang memandang bahwa dua gejala ya yang terjadi secara berurutan selalu punya hubungan kausalitas, bahwa satu fenomena itu tidak mungkin berdiri sendiri secara independen, bahwa ada sesuatu yang selalu menyebabkannya. Jadi kita percaya bahwa realitas yang kita hadapi ini merupakan sekumpulan hubungan sebab akibat. Ya sama seperti konsep di Newton kan, Newton percaya di hukum kedua, ingat saya. Dan pertama tentu saja momen inersia, bahwa dia percaya bahwa nggak mungkin suatu benda itu bisa bergerak kalau nggak ada gaya yang menggerakkannya, dan suatu benda akan selalu tetap diam kalau sampai ada energi yang menggerakkannya. Dan ini menunjukkan bahwa paradigma di ilmu fisika pada saat itu adalah percaya bahwa ada hubungan kausalitas, itu yang pertama, antara 2 atau 3 gejala, dan satu gejala itu tidak pernah independen antara gejala yang lain, dan percaya bahwa prinsipnya realitas yang kita hadapi itu seperti jam dinding gitu ya, jam dinding besar. Makanya kalau kalau di beberapa literatur di psikologi itu mengibaratkan bahwa semesta Newtonian yang dibayangkan, semesta, cara kerja alam semesta ini seperti yang dibayangkan oleh Newton, itu adalah seolah-olah seperti jam raksasa, dimana kalau kalian lihat jam raksasa itu kan ada gear-gearnya itu ya. Jadi gear-gearnya itu menunjukkan bahwa realitas itu sifatnya mekanistik dan dia akan selalu bisa diprediksi gitu ya. Karena apa? Karena kalau kita tahu bahwa semua yang menyusun realitas ini adalah hukum sebab akibat, maka yang pertama kita bisa melakukan prediksi, dan yang kedua kita bisa melakukan kontrol terhadap fenomena ya. Jadi prinsipnya seperti itu. Dan yang menarik adalah Foucault sendiri bilang bahwa episteme ini sesuatu yang sifatnya absurd gitu ya, sesuatu yang bahkan tidak mungkin bisa diobservasi secara langsung gitu, tapi kita bisa melihat semangat zaman yang terjadi pada satu titik sejarah atau satu noda sejarah tertentu, node sejarah tertentu, itu dengan melihat apa yang sebenarnya dianggap tabu di zaman itu. Nah itu kemudian yang kemudian menggambarkan episteme dari suatu node sejarah gitu ya. Nah berikutnya mungkin saya akan meloncati genealogi ya, karena genealogi mungkin nggak terlalu berguna buat kalian. Kita langsung loncat pada konsep disciplinary power dan sovereign power ya. Jadi Foucault itu membedakan gitu ya, antara kuasa yang diperoleh secara sovereign gitu ya, sesuatu yang sifatnya itu diwariskan, yang dimiliki oleh seseorang, dengan kuasa atau power yang dimiliki yang dilatih, sesuatu yang bisa dipelajari oleh seseorang ya. Jadi kalau sovereign power itu bayangkan ketika kekuasaan atau power itu dimiliki oleh seseorang dan itu diwariskan pada orang tertentu, sehingga kemudian tidak semua orang bisa punya power yang sifatnya sovereign gitu ya. Jadi ya kalau istilahnya sovereign ya kalian ingat mungkin relasi power semacam relasi antara raja dengan rakyatnya misalnya, atau putra mahkota dengan rakyatnya, dan rakyat jelata seperti kalian kan tidak mungkin punya kuasa yang sama yang dimiliki oleh Ratu Elizabeth misalnya, kan nggak mungkin. Nah sedangkan kalau disciplinary power itu sifatnya suatu teknik atau aksi yang bisa dilatih gitu ya, karena dia melekat pada relasi yang mikro ya, relasi sosial yang sifatnya mikro, dan itu terjadi sehari-hari. Contoh yang paling mudah adalah misalnya saat ini deh gitu ya, kalian tidak pernah ketemu saya sebelumnya, tapi kalian tahu bahwa kalian harus mendengarkan materi ini, jadi kalian terpaksa kalian mendengarkan materi ini melalui YouTube dan akan mendapatkan kuis setelah ini gitu. Nah, ini disebut dengan relasi yang sifatnya mikro ya, antara dosen dengan mahasiswa. Tapi tentu saja ini sesuatu yang bisa dilatih gitu. Ini teknik yang bisa di-exercise gitu ya. Dan kalau sovereign power sifatnya represif gitu ya. Represif berarti dia cenderung menekan, dan bahkan to some extent dia bisa jadi abusive.
Tapi kalau disciplinary power sifatnya produktif ya. Bayangkan relasi antara dosen dengan mahasiswa, meskipun kalian setengah terpaksa dengerin saya ngomong kayak begini ya di YouTube, tapi dia sifatnya produktif, at least kamu dapat sesuatu gitu ya dari apa yang saya bicarakan ini gitu. Nah, sedangkan kalau sovereign power sifatnya top down ya, karena berkaitan dengan struktur sosial yang melekat di satu konteks masyarakat tertentu. Jadi hanya orang dari kelas sosial yang lebih tinggi yang punya sovereign power, sedangkan orang yang berada di bawah piramida kelas sosial, maka tentu saja tidak mendapatkan privilege yang sama. Sedangkan kalau disciplinary power, dia bekerja pada konteks yang mikro, seperti yang saya contohkan tadi ya, relasi antara dosen dengan mahasiswa gitu, relasi antara perawat dengan pasien ya. Dia sifatnya mikro, dia terjadi pada relasi sehari-hari. Atau relasi kalian dengan pacar kalian, itu kan juga menggambarkan relasi power to some extent sebenarnya ya. Nah, yang menarik adalah tentu saja sovereign power juga sama ya konteksnya. Tapi prinsipnya disciplinary power dia akan selalu menemui resistensi. Jadi di mana ada power selalu ada resistensi. Dan biasanya resistensi ini sifatnya intensional, gitu ya. Ya, ini adalah hukum yang pertama, di mana ada power maka akan selalu ada resistensi. Dan yang menarik adalah power itu akan semakin besar ya, dan akan semakin sulit untuk dilawan oleh resistensi ketika orang yang memiliki power itu tidak terlihat ya, invisible ya. Jadi semakin menurun visibility, jadi semakin invisible, maka itu daya kontrolnya akan semakin besar ya. Ya, ini yang menurut saya juga cenderung menarik gitu ya. Karena ada uncertainty di situ ya, antara kamu merasa diawasi dan tidak gitu. Bahkan to some extent kadang-kadang ketika kita tidak merasa sedang diawasi, itu justru malah kita tahu bahwa kita sedang diawasi, tapi kita tidak tahu bagaimana mekanisme pengawasannya. Itu justru akan menghasilkan kontrol yang paling produktif. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana logikanya ya. Tentu saja ini adalah relasi power ini terbentuk dari relasi sosial. Jadi relasi power ini adalah keniscayaan yang melekat pada relasi sosial yang kita bangun sehari-hari dengan orang lain ya. Dan pada dasarnya tentu saja secara naluriah gitu ya, berada di bawah kontrol orang lain itu sesuatu yang tidak nyaman ya. Karena pada prinsipnya manusia itu kan menyukai independensi ya. Kita punya sesuatu yang disebut dengan agency kalau di sosiologi gitu ya. Dan ketika agency ini dilanggar ya, ketika free will itu dilanggar, kita tentu saja merasa nggak nyaman gitu. Mengetahui bahwa kita itu bukan orang yang taking charge of ourselves itu membuat kita makin nggak nyaman. Sehingga itulah kenapa resistensi itu selalu muncul ya. Karena ada perasaan tidak nyaman ketika kita tahu kita sedang dikontrol oleh orang lain. Nah, kemudian yang menarik karena ini ada komponen psikoanalisisnya ya. Jadi kalau di psikoanalisis kan mereka percaya bahwa perilaku manusia itu prinsipnya berasal dari dinamika ya, di proses di prasadar gitu ya, sesuatu yang tidak disadari. Sama juga prinsipnya relasi power ini cenderung tidak disadari gitu, bahwa dominasi orang lain atau pengaruh orang lain atas perilaku kita itu juga sifatnya kadang-kadang tidak disadari oleh orang yang bersangkutan. Dan kadang-kadang ada beberapa konsep yang disebut dengan biopower atau power over life ya. Ini juga sebenarnya sifatnya naluriah, bahwa kita itu sebenarnya punya kecenderungan untuk mendapatkan kontrol atas hidup kita. Sehingga biopower inilah yang menjadi dorongan ya, atau sumber energi dari resistensi gitu ya. Nah, kemudian disciplinary power itu tidak selalu represif dan melarang ya, sifatnya membatasi gitu. Tapi justru sebenarnya itu bisa bersifat produktif. Sama juga ketika kalian misalnya relasi power antara kita ya, antara saya sebagai dosen dengan kalian sebagai mahasiswa, kalian tentu saja merasa terbatas gitu ya dengan keharusan bahwa kalian harus mendengarkan kuliah saya. Tapi di satu sisi tidak hanya serta-merta itu melimitasi kalian ya, atau membatasi kalian, tapi justru to some extent ya, mudah-mudahan justru di tengah keterkungkungan itu, keterpaksaan itu sebenarnya ada liberasi atau ada pembebasan di situ, bahwa kalian mendapatkan sesuatu yang membuat kalian justru kalian gunakan untuk melakukan liberasi, dan ada produktivitas itu. Kalian mengetahui sesuatu yang tadinya kalian nggak tahu jadi tahu, atau yang tadinya nggak tahu jadi punya semangat belajar untuk mencari tahu dan sebagainya. Dan tentu saja di sini kemudian dimaknai bahwa disciplinary power itu bisa jadi membentuk dorongan yang sifatnya kreatif dan menghasilkan sesuatu yang produktif ya. Nah, ini saya akan membahas konteks kontrol gitu ya dalam di Discipline and Punish ya, di bukunya Foucault.
Ya, jadi Foucault bilang bahwa knowledge is power and power produces knowledge. Ya, ini sebenarnya yang hampir sama seperti yang saya gambarkan di tadi, seperti relasi antara dokter dengan pasien gitu ya. Jadi dokter itu punya pengaruh pengaruh dalam mempengaruhi perilaku pasien karena dia tahu apa yang terbaik untuk pasien, berarti knowledge membuat dokter itu karena pengetahuan yang dia miliki dia punya kuasa atas pasien, atau sebaliknya ya. Jadi power produces knowledge, jadi kuasa yang dimiliki oleh dosen, otoritas yang dia miliki sebagai seorang dokter itu mendorong dia untuk mengetahui soal profil dari pasien itu apa yang dia derita, kemudian dia punya kapabilitas untuk melakukan diagnosis. Nah, dari mana ide ini sebenarnya muncul? Jadi prinsipnya Foucault ini mengambil studi kasus yang cukup menarik gitu ya. Jadi bagaimana relasi power itu terbentuk di lembaga pemasyarakatan ya, di lapas. Jadi ada cultural shift istilahnya ya kalau yang dia gambarkan dalam bukunya. Prinsipnya ada perubahan cara orang mengelola manusia gitu ya, cara orang mengelola hukuman gitu ya. Apa yang kita berikan, apa yang kita lakukan pada orang yang melanggar hukum dan norma gitu ya. Kalau dulu ya di Eropa itu terutama pada abad pertengahan, kalau kalian mungkin sempat baca apa yang terjadi pada abad pertengahan umumnya, itu cara masyarakat menegakkan aturan itu dengan cara melakukan public punishment. Jadi dulu ketika di abad pertengahan, kalau ada orang yang melanggar, misalnya dia dituduh menjadi heretics, misalnya dia dituduh melakukan bid'ah, misalnya dia melakukan praktik sihir misalnya yang dianggap bertentangan dengan aturan agama, atau ketika dia dianggap melakukan sesuatu yang menggelisahkan banyak orang seperti yang mungkin dialami oleh Galileo Galilei misalnya, yang seperti yang dialami oleh Copernicus, yang dialami oleh Giordano Bruno dan banyak lagi ilmuwan-ilmuwan yang mengalami hal yang sama. Itu dihukum di depan umum ya, kayak Giordano Bruno ketika dia dianggap mencemaskan masyarakat dengan konsepnya dengan model filsafat yang dia bawa, kemudian hukumannya apa? Dia dibakar di tengah pasar. Atau Socrates misalnya, Socrates dia datang ke pasar, dia tanya sama orang dengan pertanyaan-pertanyaan yang buat orang tidak nyaman, hukumannya dia disuruh minum racun. Sama Galileo Galilei juga, ketika semua orang percaya bahwa bumi itu bentuknya datar, tapi dia bilang bumi itu bentuknya bulat, dan itu mencemaskan banyak orang kan, hukumannya apa? Disuruh minum racun. Jadi public punishment dilihat banyak orang. Dan ini sangat lazim ya di Eropa abad pertengahan ya. Jadi hukuman-hukuman publik misalnya orang tuh diguilotin ya, dipenggal kepalanya, semua orang lihat. Dengan tujuan apa sebenarnya? Sebenarnya tujuannya adalah bukan semata-mata menghukum si narapidana, tapi ada fungsi sosial yang bermain pada saat itu. Ketika suatu hukuman itu dibuat publik, semua orang bisa lihat gitu ya. Harapannya apa? Masa yang melihat itu tahu konsekuensi apa yang bakal dia dapatkan kalau dia melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh narapidana. Sehingga kemudian rasa takut yang ditularkan gitu ya, yang ditularkan di masa yang menonton hukuman publik itulah justru fungsi sosial yang utama yang ingin dicapai dengan melakukan hukuman secara publik. Persoalannya kalau kata Foucault, model seperti ini itu model public punishment ini itu justru mendatangkan resistensi yang paling besar gitu. Nah, oleh karena itu kenapa terjadi kalau konteks sejarah gitu kayak di revolusi Prancis misalnya. Jadi ketika revolusi Prancis orang kemudian capek ya lihat dominasi monarki dan gereja yang terlalu yang dianggap abusive ya, yang tidak menguntungkan masyarakat, yang justru monarki dan gereja pada saat itu di konteks revolusi Prancis itu terlalu ada penyalahgunaan gitu ya, penyalahgunaan kekuasaan yang mereka miliki, yang mereka gunakan justru untuk menindas orang yang lemah gitu, sehingga kemudian ada resistensi yang besar gitu, sehingga kemudian apa yang terjadi setelah itu ya, orang akhirnya merasa bahwa public punishment ini sudah tidak lagi efektif gitu. Karena apa? Karena setiap kali ini dilakukan justru resistensi yang muncul itu justru semakin besar, sehingga kemudian tidak lagi efektif gitu mencapai tujuan yang kita inginkan, yaitu adalah melakukan kontrol terhadap perilaku orang yang tidak dihukum gitu. Nah, kemudian ada perubahan yang tadinya dulu di public punishment yang semua orang lihat, digantung, diguilotin, sekarang diganti. Kita punya sistem yang disebut dengan sistem penjara, atau kalau di istilah di Indonesia adalah di lembaga permasyarakatan. Jadi yang tadinya di public punishment sekarang dikucilkan gitu ya. Dikucilkan gitu. Jadi ditaruh di suatu tempat kemudian dikucilkan. Nah, ini menghasilkan sesuatu yang unik sebenarnya, bahwa
bukan repressive power gitu yang membuat orang itu perilakunya terkontrol, tapi justru dengan melakukan disciplinary power. Jadi bukan dengan direpress, bukan dengan ditekan, diancam, kemudian ditakut-takutin ya, itu justru akan menghasilkan resistensi yang sangat besar. Tapi apa yang kita lakukan adalah melakukan disciplinary power gitu ya. Jadi kita menginjekkan power itu dalam relasi sehari-hari gitu ya. Dan disciplinary power inilah yang membuat kontrol itu jadi justru malah lebih baik dan menghasilkan kontrol yang jauh lebih baik daripada public punishment. Jadi ketika kalian itu misalnya, kalau dalam konteks kepemimpinan misalnya, ketika kalian memosisikan relasi power kalian itu sebagai sovereign power, ya, bahwa kalian kalau ketika kalian ingin anak buah kalian berperilaku seperti yang kalian inginkan dengan menakut-nakuti, menghukum secara terbuka, itu justru akan menghasilkan resistensi yang makin besar gitu ya. Tapi ketika kalian melakukan pengawasan secara berstruktur, yang nanti kita akan jelaskan mekanisme disciplinary power, ada surveillance ya, constant surveillance, hierarchical surveillance, kemudian dengan melakukan feedback, memberikan feedback sesuai dengan surveillance yang kalian lakukan, ya itu justru menghasilkan kontrol yang jauh lebih baik daripada sekedar melakukan tindakan represif gitu ya. Kira-kira seperti itu. Meskipun kalau di konteks lembaga permasyarakatan sekarang diskursnya itu menjadi lebih menarik, karena ternyata pengucilan aja nggak cukup. Jadi ada kombinasi hukuman, kalau dulu misalnya dipukulin ya secara fisik gitu ya. Tapi yang menarik adalah seperti kalau kalian mungkin pernah dengar apa yang terjadi di penjara-penjara kayak Abu Ghraib ya, atau di Guantanamo misalnya. Kalau di sana itu sipir penjara kayak Guantanamo itu tidak lagi melakukan hukuman yang sifatnya fisik ya, tidak lagi dipukulin. Karena narapidana teroris yang tinggal di sana itu mereka sudah terlatih untuk bertahan dalam penyiksaan yang sifatnya fisik. Buat mereka hukuman fisik itu nggak ada apa-apanya buat mereka. Mereka bisa saja bertahan gitu dengan itu, dan mereka sudah terlatih untuk itu. Tapi yang mereka lakukan apa coba? Yang mereka lakukan adalah mengkombinasi antara pengucilan dengan hukuman psikologis. Jadi prinsipnya manusia itu ya, kontrol yang terbaik adalah hukuman yang paling jahat dan paling kejam itu bukan dengan menyiksa, tapi justru dengan mengucilkan. Jadi kalau kalian mungkin pernah lihat ya film-film dokumenter gitu ya soal kehidupan penjara, terutama di Amerika Serikat ya, yang punya penjara yang maksimum security. Di sana itu tahanan yang masuk maksimum security, di mana mereka interaksi dengan manusia itu sangat dibatasi. Bahkan mereka itu ada yang masuk di penjara maximum security sebulan aja tuh mereka udah hampir gila gitu ya. Jadi bayangkan ketika kalian tuh nggak ketemu siapa-siapa selama 1 bulan, itu udah bikin kalian extremely inconvenient lah ya. Jadi itu sesuatu yang sangat menyiksa secara psikologis. Bahkan kalau di Guantanamo itu dikombinasikan ya. Jadi tidak hanya dikucilkan di maximum security cells aja, tapi juga dikombin dengan beberapa penyiksaan psikologis. Seperti yang saya tahu itu ada beberapa tahanan yang diperdengarkan musik dengan genre tertentu, kayak misalnya death metal ya, black metal, atau ada yang di setelin lagunya Westlife itu 24/7, jadi 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Jadi udah mereka nggak ketemu orang dan mereka harus dengerin lagu yang sama selama 24 jam dan 7 hari seminggu, 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Bayangkan itu, orang yang keluar itu sudah bukan orang yang sama lagi, dan itu sangat-sangat tidak manusiawi sebenarnya, tapi itu yang dilakukan, dan itu ternyata menghasilkan teknik kontrol yang lebih baik. Tapi sekali lagi ini sangat nggak manusiawi ya, karena itu bikin orang jadi sakit secara psikologis. Nah, kemudian perubahan apa ya yang ini cultural shift ini ya, yang kemudian dimaksudkan oleh Foucault, dan apa yang membuat public punishment ini kemudian berubah menjadi ostracism istilahnya ya, atau social exclusion atau ostracism. Jadi apa yang membuat cara orang menghukum orang yang bersalah gitu ya, orang yang dianggap melanggar norma itu berubah, yang tadinya itu pada public punishment menjadi pengucilan atau penahanan atau ostracism istilahnya ya. Jadi gini, jadi di masa terutama setelah Perang Dunia Kedua ya, itu karena tentu saja ada kapitalisme, sehingga kemudian dulunya itu kekuasaan itu dimiliki merupakan privilege orang-orang tertentu ya. Terutama kalau di Perancis, terutama sebelum revolusi Perancis ya, yang punya privilege sebagai penguasa itu adalah orang-orang yang ada di monarki dan di gereja gitu. Nah setelah itu kemudian hilang monarki dan gereja itu, sehingga kemudian masyarakat itu
punya kemungkinan untuk melakukan mobilisasi ya, mobilisasi sosial. Sehingga kemudian kelas menengah itu menjadi semakin banyak. Ya karena kapitalisme ini orang punya kesempatan yang sama untuk bersaing dan mereka punya kesempatan yang sama juga untuk menjadi untuk memiliki modal gitu ya. Untuk mempunyai modal kan, kalau kapitalisme kan sistemnya adalah siapa yang punya modal dan siapa yang bekerja untuk pemodal, prinsipnya seperti itu. Nah, dari konsep ini jadi sebenarnya sekarang orang yang berbuat kriminal gitu ya, kriminalitas itu pada saat ini, pada zaman modern ini itu tidak hanya dipandang tidak hanya merupakan manifestasi dari perilaku yang dianggap melanggar hukum, tapi juga sebenarnya digunakan untuk melakukan resistensi politik ya. Jadi prinsipnya begini, makanya ada istilah tahanan politik zaman Orba dulu. Jadi ostracism ya, atau mekanisme untuk pengucilan itu juga berlaku tidak hanya pada orang yang melanggar hukum positif, tidak hanya berlaku pada maling yang mencuri misalnya, atau child molester yang kemudian melakukan pelecehan seksual pada anak, tapi juga berlaku pada orang yang dianggap berbahaya secara politik gitu ya. Dan orang yang berbahaya secara politik ini juga dianggap punya perilaku yang menyimpang gitu. Dan pada saat itu memang ilmu sosial, terutama ya sosiologi dan psikologi, itu didorong untuk mencari mekanisme terbaik bagaimana caranya kita mengatur masyarakat ini agar mereka patuh terhadap norma yang ditentukan oleh secara konsensus, secara bersama-sama. Nah, ini tadi saya panjang lebar menjelaskan soal disciplinary power. Jadi bagaimana sih caranya kita melakukan power exercise dengan pendekatan disciplinary power ya. Jadi yang pertama adalah dengan melakukan hierarchical observation dan surveillance ya. Jadi prinsipnya adalah cara pertama untuk mendapatkan kontrol adalah lakukan surveillance atau dengan melakukan pengawasan ya. Jadi ketika seseorang itu diawasi, dan bahkan tidak perlu kalian harus mengawasi betul-betul secara langsung, tapi perasaan bahwa dia itu merasa diawasi itu sudah sebenarnya sudah bisa menghasilkan kontrol ya. Jadi sama juga ketika seseorang yang beragama ya, kalau di konsep di agama Islam misalnya, bahwa seseorang itu akan punya kontrol perilaku yang lebih baik ketika dia merasa diawasi oleh Yang Maha Kuasa gitu. Jadi perasaan bahwa sedang diawasi inilah sebenarnya itu yang membuat orang itu kemudian memberikan tentu saja itu yang kontrol itu ada di situ sebenarnya letaknya ya. Salah satu implementasinya adalah salah satu contoh konkretnya adalah dengan CCTV misalnya. Jadi CCTV ini kan prinsipnya juga sama gitu, menggantikan fungsi kontrol. Jadi ketika kita tahu ada CCTV, ada orang yang mengamati kita, tentu saja kita akan melakukan perilaku yang menjelaskan bahwa di situ ada relasi power. Nanti akan saya jelaskan ya yang menjadi sumber inspirasi, salah satu sumber inspirasi Foucault ketika menjelaskan soal disciplinary power. Jadi ada seorang novelis dari Inggris namanya Jeremy Bentham. Jeremy Bentham ini mengusulkan suatu bentuk penjara gitu ya, yang prinsipnya penjara ini didesain untuk untuk gaining control, untuk gaining complete control dari narapidana yang ada di dalam penjara itu. Jadi tidak perlu sipir itu datang dan selalu maksudnya sipir itu kemudian melakukan tindakan tertentu untuk mendisiplinkan narapidana. Jadi cukup bahwa ketika narapidana itu merasa diawasi dan mereka melakukan pengawasan terus-menerus kepada narapidana, itu sebenarnya kita sudah melakukan kontrol gitu terhadap perilaku narapidana. Kemudian ini yang kedua adalah normalizing judgment ya. Jadi sebenarnya kita juga bisa memperoleh kontrol dengan memberikan feedback ya, atau umpan balik dari perilaku yang ditampakkan oleh subjek yang ingin kita kontrol ya. Ketika kita melakukan pengawasan. Jadi contoh misalnya saya sebagai dosen ya, maka salah satu cara saya untuk memperoleh kontrol dari kalian adalah dengan menyelenggarakan kuis nanti yang sebentar lagi kalian akan dapatkan. Ini adalah dalam rangka untuk membandingkan gitu ya, membandingkan antara respon satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain. Jadi mahasiswa yang nilainya lebih jelek daripada mahasiswa yang lain misalnya, maka ini kemudian bisa jadi feedback buat kalian bahwa kalian seharusnya bisa menunjukkan perilaku tertentu supaya bisa mendapatkan hasil yang lebih baik atau nilai yang lebih baik ya. Ini jadi membandingkan antara respon perilaku individu dengan standar normal tertentu, itu sebenarnya juga cara kita untuk melakukan pendisiplinan gitu ya terhadap subjek yang ingin dikontrol. Jadi kalau kalian misalnya jadi atasan katakanlah ya, jadi cara terbaik untuk mendapatkan kontrol terhadap
terhadap terhadap anak buah kalian, ya adalah dengan cara melakukan pengawasan gitu. Jadi kalau tidak diawasi, ya tentu saja mereka akan menunjukkan perilaku yang tidak kalian inginkan gitu. Ketika ada pengawasan secara terstruktur, kemudian ada umpan balik, bahkan mungkin ketika kita memberikan umpan balik, kita membandingkan perilaku dan respon mereka terhadap pengawasan tersebut, itu akan kita akan memperoleh kontrol yang lebih baik. Sama juga kalau kita lihat dari konteks relasi power antara antara dokter dengan pasien kan juga kurang lebih juga sama gitu ya. Jadi cara dokter mendapatkan kontrol dari pasiennya adalah ya dengan sama juga dengan melakukan pengawasan gitu ya, dengan melakukan pengawasan tanda-tanda vital misalnya, atau ciri-ciri fisik tertentu. Misalnya ketika dokter melakukan pemeriksaan itu kan sebenarnya juga sedang melakukan pengawasan gitu ya, pengawasan dan pengamatan gitu. Setelah itu kemudian diberikan umpan balik, loh Bapak ini kolesterolnya tinggi, Bapak seharusnya melakukan A, B, C, D, E misalnya. Dan tentu saja kemudian pasien akan terdorong untuk merubah perilakunya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh dokter, karena dokter tahu harusnya itu secara normal, harusnya itu level kolesterol itu segini. Bapak sudah di atas normal, berarti Bapak harus melakukan A supaya level kolesterolnya kembali ke normal misalnya. Jadi kira-kira seperti itu relasi power itu bekerja yang sifatnya disciplinary. Nah, sedangkan yang terakhir examination adalah kombinasi antara keduanya ya. Jadi kombinasi antara hierarchical observation dan normalizing judgment. Nah, kemudian apa produknya dari disciplinary power? Ya tentu saja knowledge kita soal individu. Jadi ketika kalian mengexercise disciplinary power, maka kalian mendapatkan informasi soal subjek yang mau kalian kontrol gitu ya. Jadi kayak kalian sebagai supervisor misalnya, supervisor kemudian ngawasin anak buah. Kalau kalian melakukan pengawasan secara ekstensif gitu pada anak buah kalian, dan juga memberikan umpan balik dari hasil pengawasan yang kalian lakukan, tentu saja dengan begitu kalian bisa memetakan mana anak buah yang bekerja lebih baik daripada yang lainnya. Ini kan sebenarnya juga klasifikasi semacam ini juga datang dari pengetahuan kalian soal subjek yang kalian sedang kontrol. Bahkan ya ini klasifikasi ya, kemudian kita juga bahkan bisa menulis laporan kasus ya, karena sama juga ketika kalian membuat performance appraisal misalnya. Performance appraisal itu kan sebenarnya juga berisi tentang apa yang kita tahu soal anak buah kita, kan begitu ya prinsipnya. Bahkan kadang kita bisa melakukan eksploitasi secara tidak langsung ya untuk mendapatkan kontrol. Dan ini juga yang produk akhirnya adalah ya memproduksi manusia modern yang sesuai dengan standar manusia modern ya, yang membentuk perilaku yang sesuai dengan norma standar yang kita inginkan gitu. Kalau ini bakal saya lewatin aja ya, karena tidak terlalu berguna sepertinya dengan kalian ya. Nah ini ya, jadi ada relasi, kita simpulkan bahwa ada relasi memang antara kuasa dengan pengetahuan ya, antara power dengan knowledge, bahwa knowledge is power ya, dan power produces knowledge ya. Jadi mengetahui itu adalah kunci dari relasi kuasa itu sendiri, sedangkan tentu saja kuasa itu akan menghasilkan pengetahuan kita soal subjek yang kita kuasai. Dan pengetahuan sipir mengenai para narapidana ya tentu saja dapat kita gunakan untuk memperoleh kontrol, bahkan untuk memudahkan regulasi dan koreksi atas perilaku. Ya, jadi disciplinary power pada kelanjutannya itu juga ditemui tidak hanya di penjara tapi juga di sekolah ya, relasi antara guru dengan murid, kemudian rumah sakit ya antara tenaga kesehatan dengan pasien, asilum misalnya, kalau asilum di rumah sakit jiwa ya tentu saja antara dokter dengan pasien, kemudian di pabrik misalnya juga ya antara atasan dengan bawahan dan sebagainya ya. Jadi power ini diperoleh dengan pengawasan terstruktur, kita mengumpulkan informasi dan memberikan intervensi gitu ya konsepnya kira-kira. Nah, kemudian ini akan saya gambarkan soal panopticon society ya, seperti yang digambarkan oleh Jeremy Bentham. Jadi dia menggambarkan sebuah penjara atau correctional facilities yang punya dua konsep, ada 4 manifestasi power di situ. Yang pertama adalah pervasive power. Jadi nanti akan saya tunjukkan secara visual ya. Jadi pervasive power ini adalah sumber kekuasaan gitu ya, yang tidak secara langsung diketahui oleh subjek yang berada di bawah relasi power. Dan kadang-kadang narapidana itu dalam konsep ini mengarah pengawas ini bisa melihat ke seluruh sel, bisa mengawasi seluruh kegiatan narapidana, dan karena dia mengawasi semua kegiatan itu sehingga dia bisa melakukan regulasi terhadap perilaku narapidana. Dan ada juga yang sifatnya obscure ya. Jadi menara pengawas ini bisa melihat semuanya, tapi
uh, narapidana ini nggak tahu mereka sedang diawasi gitu, dan bahkan mereka tidak tahu apa tujuannya diawasi, dan mereka bahkan tidak tahu bagaimana cara bagaimana para sipir itu mengawasi mereka ya. Jadi obscurity di sini ini adalah yang paling powerful ya. Jadi ketika kita tidak tahu bahwa tidak benar-benar tahu mekanisme bagaimana cara diawasinya gitu, kemudian siapa yang mengawasi, kemudian kemudian apa konsekuensi yang bakal kita dapatkan gitu ya ketika kita melanggar, misalnya kita tidak pernah benar-benar tahu, itu justru kontrol perilaku yang dihasilkan itu akan jadi semakin kuat sebenarnya ya. Kemudian ada konsep direct violence made structural. Jadi tentu saja kita tidak perlu cambuk, tidak perlu merantai, kita tidak perlu memborgol ya, tidak perlu juga kekerasan untuk mendisiplinkan mereka. Strukturnya sendiri itu sudah memungkinkan ada elemen kontrol di situ ya. Bahkan yang paling kejam itu tadi yang menurut yang tadi saya ceritakan ya, soal maximum security ya. Jadi kalau di Amerika Serikat ya, di beberapa penjara di sana itu hukuman yang paling mereka takutin, yang paling narapidana takutkan itu adalah masuk ke maximum security. Jadi bukan digebukin sama sipir, bukan mereka disetrum misalnya sama sipir seperti yang terjadi di Indonesia, yang lazim mungkin ya terjadi di Indonesia, tapi yang paling mereka takutkan adalah masuk di maximum security, di mana pada waktu tertentu mereka tuh nggak akan ketemu sama manusia sama sekali. Bayangkan, itu sangat kejam ya, psychologically itu ya. Nah, kemudian ada structural violence made profitable ya, dengan kekuasaan, relasi kuasa yang terjadi pada narapidana dengan tahanan ya, antara narapidana dengan sipir, itu juga ada memungkinkan bahwa sipir itu bisa melakukan eksploitasi secara ekonomi ya terhadap atas kendalinya terhadap narapidana. Nah, ini saya akan menunjukkan sebuah video ya yang berkaitan dengan materi kita kali ini, yaitu yang pertama adalah Panopticon ya. Panopticon Society ini nanti akan menggambarkan soal bagaimana sih bentuknya penjara Panopticon yang saya gambarkan barusan ya. Our ancient ancestors imagined an omniscient God, able to see all that we do. This God would judge all actions and punish misdeeds, either in this life or the next. Fearing punishment from this all-seeing eye of a wrathful God, devout citizens followed a system of morals and ethics, for even what the law was blind to, God would see and punish. Today, not much escapes the eye of the law. Cameras are perched atop poles all along the highway, on the corners of buildings, in parking lots, apartment complexes, and inside stores, restaurants, and offices. The internet traffic is monitored now, almost globally, censored and watched in China and India, stored and scanned in England, and heavily monitored in the United States by the Einstein program, an NSA-mandated complete internet oversight project enacted as a part of the controversial Patriot Act. Phone calls have been tapped without warrant, and text messages are logged. Background checking companies access social networking sites where any number of acquaintances have tagged photographs of you anywhere and everywhere. Internet service providers keep logs of your internet use to create a consumer profile that they sell to advertising companies and anyone else with enough money. You get nothing, aside from privacy violation. Are you being watched? There's no longer any doubt about that. This continual observation of the public conjures images of the Orwellian Big Brother. 1984 is continually monitoring propaganda box installed in every citizen's home and work. It also makes you watch yourself, if only because you feel like you're being watched by someone else. Even if no one can see, you still fear the prying eye of your tattletale neighbor or a powerful government. You fear driving too fast because of speed traps and unmarked police cars. They could be lurking in an alley or behind a tree or sign somewhere, and if they aren't, there are cameras to automatically issue tickets. Officials even scan roadside camera footage to mail out tickets for parking violations when no one was around to personally ticket, tow, or boot your car. This is the Panopticon. First designed by the English utilitarian social reformer Jeremy Bentham in 1785, the Panopticon is a cylindrical wall of prison cells surrounding a central tower. Ya, ini adalah bentuk visual ya penjara Panopticon yang digambarkan oleh Jeremy Bentham ya. Jadi bentuknya di tengah-tengah itu ada menara pengawas, sedangkan sel-selnya yang tempatnya narapidana itu di sekeliling menara pengawas ini. Jadi menara pengawas ini tuh bekerja seperti all seeing eyes gitu ya. Ya, prinsipnya yang kemudian
siapa orang yang ada di menara pengawas ini tuh punya visibility 100% visibility terhadap apa yang terjadi di dalam sel-sel ini, sedangkan orang yang berada di dalam sel-sel ini tuh tidak tahu secara langsung siapa yang ada di dalam menara pengawas ini. Nah, ini dianggap oleh Jeremy Bentham itu menghasilkan kontrol exercise yang power exercise yang jauh lebih powerful ya, yang mendatangkan kontrol daripada power exercise yang sifatnya represif gitu. Atop this tower is a room circled by 360 degrees of one-way mirror, allowing for a gunman to see everyone, but for no one to see where he is aiming. Out of fear, the prisoners watch themselves, assuming that they are targeted at any given moment. But with this sentiment of an invisible omniscience, it becomes unnecessary to even have an armed guard at all. Consider the infrequent amount of wiretapping and internet investigations now, despite heavy media coverage. Look around at all the dummy cameras that look exactly like the real thing, but record nothing at all. Is this not a modern technological panopticon? French philosopher Michel Foucault transformed this concept into what he termed disciplinary society, fearing at all times the eye of the law. Because we know we might be watched, and might therefore be punished, we obey whatever laws are enacted, and even fear to speak out against those laws that seem unfair. So why is the panopticon an evil mechanism? Some might claim that despite violating privacy and personal liberties, that constant surveillance seriously reduces criminal activity. Perhaps, but in the absence of cameras, in a power outage, by cutting the cables, by masking your IP address or making anonymous phone calls in phone booths, crime will thrive. This is because the fear of discipline has replaced mankind's reverence for ethics and morality. People fear the police rather than attempt to make positive decisions merely for the sake of being a good citizen. They broadcast their good deeds on MySpace or Facebook to show everyone how compassionate they are. Is this not merely selfish promotion in the guise of charity? Replacing the individual morality and the democratic evolution of an ethical system with a central law-making body that has eyes all over the globe and an unrestricted permit to kill and imprison makes a simulacra of our decision-making abilities. Our kindnesses and distaste for unethical behavior are delegated to others. Why think about what's wrong if someone else is there to do it for you? Why apprehend a criminal when someone else is there to catch them? Under the all-knowing, all-seeing eye of the modern panopticon, no one cares, and those that do are afraid to speak up. Ya, ini gambaran yang menarik ya soal panoptikon ya. Jadi kenapa kok ada beberapa orang gitu ya yang kenapa kok kita tuh punya keinginan untuk menjadi anonim gitu ya? Karena kalau menjadi anonim itu kan tentu saja kita merasa lebih bebas gitu ya, karena tidak ada kontrol gitu. Karena kita merasa tidak ada yang mengawasi gitu. Makanya kenapa kalau mungkin ada yang pernah dengar istilah dark web ya, the dark web atau deep web, di mana itu bagian dari internet yang tidak teregulasi, yang tidak bisa diawasi secara langsung dan bahkan tidak bisa diakses secara langsung, di mana ketika di saat itu tentu saja di deep web dan di dark web itu terjadi banyak sekali hal-hal yang tidak bisa kita nggak bisa bayangkan betapa mengerikan ya aktivitas manusia yang ada di the dark web. Seperti misalnya perdagangan anak, kemudian ada hitman dan sebagainya, ada perdagangan narkoba dan sebagainya. Nah, itu menunjukkan bahwa sebenarnya the dark web itu adalah cara netizen gitu ya untuk menghindari pengawasan secara langsung, karena mereka akan terlibat dan tentu saja akan melakukan aktivitas yang sifatnya ilegal. Dan sama juga dan prinsipnya adalah perasaan merasa diawasi itu adalah sumber kecemasan ya. Jadi kita tentu saja akan merasa cemas ketika kita tahu bahwa ada orang lain yang sedang mengawasi perilaku kita ya, karena kita merasa tidak ada free will, tidak ada privacy dan sebagainya. Dan ini yang sebenarnya dilakukan oleh dan ini sebenarnya justru mendatangkan kontrol yang lebih baik ketika kita tahu bahwa katakanlah misalnya pesan WhatsApp kita itu bisa dibaca oleh agen NSA misalnya. Nah, itu tentu saja akan menghasilkan kontrol bahwa kita mungkin akan menghindari untuk melakukan membicarakan hal-hal yang sifatnya ilegal gitu ketika kita tahu bahwa ada orang yang memonitor gitu apa yang kita lakukan. Dan ini yang kedua adalah yang video yang menarik gitu ya, yang terjadi di Inggris. Jadi di Inggris itu adalah salah satu negara di mana jumlah CCTV-nya itu terbanyak di dunia. Jadi jumlah CCTV di Inggris itu hampir sama jumlahnya dengan jumlah penduduk Inggris gitu ya. Itulah kenapa kalau di Inggris itu berbeda dengan di Indonesia ya. Kalau di Indonesia kita tuh kalau kita ngelihat polisi itu orang dengan seragam polisi, kita itu instantly merasa aman ya, karena kita tahu ada polisi yang sedang berpatroli.
Tapi kalau di Inggris ketika ada polisi yang berpatroli itu orang merasa malah nggak nyaman gitu. Kenapa? Karena mengindikasikan bahwa kalau ada polisi yang berpatroli itu berarti ada situasi yang tidak beres gitu. Karena apa? Karena jarang sekali polisi itu terlihat di mana-mana kalau di Inggris ya. Karena apa? Karena banyak sekali CCTV itu menggantikan tugas dari penegak hukum gitu ya. Karena CCTV itu berfungsi untuk merekam semua kejadian apapun yang terjadi di sekitar situ. Makanya kalau di Inggris itu setiap enggo-enggoan tuh pasti selalu ada CCTV. Dan dengan begitu ternyata ketika masyarakat itu tahu ada CCTV yang mengawasi mereka, tentu saja itu adalah bentuk kontrol yang cenderung paling sempurna. CCTV itu nggak harus benar-benar nyala, yang penting di situ ada CCTV dan ada perasaan bahwa masyarakat tuh merasa diawasi. Nah, kita coba lihat ya apa yang terjadi di Inggris. Like someone's watching you? Oh, well, if you're a UK citizen, the government is attempting to step up its public surveillance policy and even snooping on your personal emails. Despite CCTV cameras already a major fact of UK life, there's now plans to store personal data, including information from social networking sites. As RT's Ivor Bennett reports, it's the taxpayer who could be footing the bill. Soon you could be watched everywhere you go in the UK, even where the cameras can't see you. All your emails, texts and phone calls will be monitored under a new anti-terror spy plan. The government will know which websites you visit. It'll even snoop on your private Facebook messages. No matter who you are, all your personal data will be stored for a year in a massive surveillance operation privacy campaigners condemn. This is the first step towards the government taking control of the internet. You know, the only place in the world that's got that kind of regulation is China. And I'm sorry, but Britain is not China. Britain's already one of the most watched societies in the world. The number of CCTV cameras is estimated at nearly 2 million. Now the government wants to monitor all electronic communication as well, including social media, taking surveillance to a level never seen before. Just what you say in calls and messages won't be kept, but the government will know exactly who you speak to, when you do it, and where you are. It'll be stored by broadband and mobile companies, but security services will have real-time access at the click of a button, secretly living your life with you. Digital rights groups say it'll leave people living in fear of Big Brother. The problem here is really that it is intrusive, and the sort of places where you can see that might be useful could be, it could be anything. It could be tax, it could be divorce, it could be copyright infringement. Terrorism and serious crime are a tiny subset of the possibilities that you could use this information for. It's the ones being watched who are paying for it too. Cybersecurity experts predict it'll cost taxpayers over $1 billion to be spied on. Even then, there's no guarantee they'll be safe from other prying eyes. Any person who guarantees you absolute security Ya, ini kayaknya is sudah an idiot. cukup ya. Ini udah bisa setidaknya menggambarkan gitu apa yang ya menggambarkan soal watcher society gitu ya. Jadi masyarakat yang dibentuk ya dan dikontrol dengan mekanisme surveillance gitu ya. Begitu aja kira-kira yang bisa saya sampaikan. Untuk terakhir adalah yang kalian harus lakukan adalah mengisi kuis ya, melakukan kuis. Jadi ini adalah link yang bisa kalian gunakan untuk melakukan kuis. Jadi kuis ini cuma terdiri dari 5 pertanyaan pilihan ganda yang materinya tentu saja berasal dari apa yang sudah kita bicarakan barusan ini tadi. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.